Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Sanjaya, MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila, serta semua teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan serta tidak lupa juga salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat menikmati semua nikmat-nikmatnya yang dilimpahkannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari pembelajaran mata kuliah Pancasila ini dari bab 1 sampai bab 11. Pertama-tama pada bab 1 ini, yaitu bab pendahuluan yang menjelaskan tentang tujuan, manfaat, dan kompetensi dasar pendidikan Pancasila. Asal mula Pancasila seperti yang kita ketahui, sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala. Dan nilai tersebut kemudian digali oleh para pendiri negara dan dijadikan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan Pancasila ini secara umum tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, berwawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para mahasiswa atau calon sarjana, ilmuwan negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan teknologi. Tujuan pendidikan Pancasila ini tidak dapat kita lepaskan dari tujuan nasional bangsa Indonesia serta tujuan pendidikan nasional. Tujuan nasional bangsa Indonesia telah tercantum dan ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang berada pada alinea keempat, yakni yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua yaitu memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Manfaat pendidikan Pancasila ini yaitu kita dapat mempelajari pendidikan Pancasila merupakan upaya untuk memahami dan memperoleh pengetahuan Pancasila secara baik dan benar dalam arti yuridis, konstitusional, dan objektif ilmiah. Secara objektif ilmiah, artinya Pancasila dasar negara adalah suatu nilai kerohanian. Pancasila bukan milik subjek tertentu, tetapi milik kita semua manusia, semua rakyat, dan semua bangsa Indonesia. Ilmiah berarti dinalar melalui akal sehat dan logika, yang artinya ajaran Pancasila ini bukan hanya doktrin belaka yang harus diterima, akan tetapi dirasa kehadirannya secara logis. Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Hal ini dituangkan dalam pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pendidikan tinggi. Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian dapat diartikan juga sebagai pembelajaran tentang Pancasila. Misi utama pada tataran ini adalah untuk menghasilkan manusia dewasa Indonesia yang dapat memahami dan mampu menerapkannya dalam kehidupannya. Untuk mencapai misi ini diperlukan sejumlah kompetensi pendidikan Pancasila. Kompetensi lulusan pendidikan Pancasila adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab seorang warga negara dan dalam memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan pemikiran yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi studinya masing-masing. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila ini ada pada perguruan tinggi, yaitu untuk mempersiapkan warga negara yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan tentang Pancasila, sehingga dapat mengamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang akhirnya mampu menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Hal ini ditujukan untuk melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan dan pemegang kepemimpinan bangsa dalam setiap tindakan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga instruktur politik, lembaga bisnis, dan profesi lainnya, dan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Melalui pendidikan Pancasila ini, kita sebagai mahasiswa dapat mengembangkan potensi diri, berpikir secara rasional, serta peduli dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta diupayakan dapat mengaktualisasikan nilai tersebut dalam berbagai macam kehidupan, baik pada saat kita menjadi mahasiswa maupun setelah menyelesaikan studi dan mengabdikan diri di tengah-tengah masyarakat nantinya. Mahasiswa sebagai insan dewasa yang akan menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan profesional nantinya harus dibekali dengan sejumlah pengetahuan berkaitan dengan Pancasila, kemampuan untuk berbuat baik dalam segala bidang sesuai dengan nilai Pancasila, serta kemampuan menjadikan nilai Pancasila sebagai proses hidup dan berkehidupan bersama, hari ini, hari esok, dan hari akhirat. Manfaat pendidikan Pancasila ini menggambarkan bahwa pada pembentukan kompetensi yang mencakup pada pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Baiklah, masuk kepada materi yang kedua, itu bab 2, yaitu tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Generasi penerus bangsa harus dipersiapkan dengan pola zaman, bukan berarti menghilangkan nilai dasar Pancasila dan merubah standar nilai dasar. Tantangan globalisasi adalah berubah paradigma warga negara terhadap nilai dasar yang selama ini dianutnya. Warga negara diharapkan dengan berbagai informasi yang bermuatan berdasarkan nilai dasar, sehingga pendekatan dalam memahamkan kebenaran Pancasila kepada generasi muda menjadi tantangan bagi program pendidikan kewarganegaraan, khususnya pendidikan Pancasila ini. Pancasila harus menjadi ideologi yang mampu melintasi berbagai perkembangan yang dialami masyarakat Nusantara akibat dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dewasa ini. Pancasila harus dapat menjadi solusi dari berbagai krisis yang terjadi. Nilai-nilai dasar Pancasila harus mampu memiliki sifat aktual dengan berbagai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga Pancasila menjadi sebuah ideologi yang terus menjadi pijakan utama di tengah perubahan. Oleh karena itu, kebenaran nilai-nilai Pancasila harus benar-benar dimengerti dan dipahami oleh setiap warga negara Indonesia, agar nilai-nilai Pancasila dapat terus diyakini dan diamalkan oleh warga negara Indonesia, yang pada akhirnya merupakan proses penjagaan bagi keberlangsungan ideologi. Penjagaan ideologi merupakan penjagaan atas keberlangsungan dan eksistensi dari negara Indonesia. Pancasila merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang harus tetap dipertahankan di masa yang akan datang. Nilai Pancasila harus tetap dapat diwariskan sebagai langkah mewariskan negara kebangsaan Indonesia. Kegagalan mewariskan Pancasila merupakan kegagalan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sistem pendidikan di Indonesia harus mampu menghasilkan warga negara yang Pancasilais, yang meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila. Pancasila
merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia. Dari bermacam-macam rumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, yang diakui sah sebagai dasar negara ialah Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai agama, budaya, dan adat kebiasaan rakyat Indonesia sebelum merdeka. Pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar filsafat negara. Pancasila sangat penting dipelajari dan dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak salah melaksanakannya dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dan bernegara. Yang masuk kepada bab yang ketiga. Pada bab ketiga ini saya merangkum tentang Pancasila dan dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Perlunya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yaitu arti penting Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lebih pada penyelenggaraan negara. Bagaimana semua komponen negara, terutama pemerintah, dapat menyelenggarakan negara dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjiwai seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia, sehingga Pancasila merupakan cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia. Pancasila ini merupakan kristalisasi nilai yang hidup dan tumbuh berkembang serta digali dari dalam masyarakat Indonesia sehingga Pancasila memiliki kebenaran secara rasional. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Pancasila merupakan suatu sistem filsafat karena kebenaran nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dapat diterima secara rasional. Pancasila harus dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan proses kristalisasi nilai-nilai hidup dalam bermasyarakat Nusantara dan yang bertransformasi menjadi bangsa Indonesia, dan dalam mewujudkan nilai-nilai dan cita-cita negara kebangsaan Indonesia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, harus berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Jadi, kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan nasional bisa dimungkinkan oleh ketidakselarasan penyelenggaraan dengan nilai-nilai Pancasila yang telah dianut bangsa Indonesia. Baiklah, pada bab keempat ini yaitu tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pada bab 4 ini saya menyimpulkan bahwa Pancasila dalam konteks ketatanegaraan adalah dalam kedudukan ini Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia, sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma, dan kaidah, baik moral maupun hukum di Indonesia. Berdasarkan sistem ketatanegaraannya di Indonesia menurut Undang-Undang 1945, terdapat pada pasal 1 ayat 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia ini adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berdasarkan prinsip check and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan dan pembatasan kekuasaan. Konsep nilai Pancasila ini dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu yang pertama, terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara. Yang kedua itu penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir.
Dan yang ketiga itu hak-hak asasi manusia yang tidak hanya menekankan hak atau kewajiban, tetapi terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sedangkan peran lembaga negara dalam aktualisasikan nilai Pancasila berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia untuk menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan melakukan judicial review atas undang-undang yang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam melakukan kewenangan lainnya sebagai pengawal politik hukum nasional, pengawal konstitusi, dan sebagai penafsir tunggal pasal-pasal Undang-Undang 1945 demi tegaknya hukum dan keadilan. Apakah Pancasila sudah benar diimplementasikan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia? Sudah. Buktinya adalah bahwa negara Indonesia telah menganut sistem demokrasi Pancasila. Tetapi meski begitu, masih banyak warga negara Indonesia yang masih menyimpang dengan ideologi Pancasila tersebut. Pada bab kelima, yaitu tentang Pancasila dan sistem filsafat, pada bab ini saya menyebutkan bahwa Pancasila sebagai suatu sistem filsafat merupakan dasar negara dari hasil perenungan mendalam dari para pejuang bangsa Indonesia yang kemudian merupakan sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Perlunya Pancasila sebagai sistem filsafat ini ialah agar dapat dipertanggungjawabkan secara rasional yang mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya pada bab ke-6 yaitu Pancasila dan etika politik. Pada bab ini, konsep etika dan etiket dalam penggunaannya berbeda. Etika adalah kajian ilmiah terkait dengan etiket atau moralitas. Etiket secara sederhana dapat diartikan sebagai aturan kesusilaan atau sopan santun. Etika berhubungan dengan moralitas, maka istilah etika dapat dilakukan melalui bermacam-macam pendekatan untuk memahaminya, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika. Pancasila sebagai sistem etika artinya Pancasila sebagai sarana orientasi bagi usaha manusia Indonesia untuk menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental. Bagaimana saya harus hidup dan bertindak dalam berinteraksi dengan sesama manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika berarti Pancasila merupakan kesatuan sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila itu saling berhubungan, saling kerjasama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pancasila sebagai sistem etika bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perlunya Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu yang pertama untuk memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. Yang kedua itu menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang terakhir yaitu menjadi kerangka acuan dalam evaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada bab selanjutnya yaitu bab ke-7 yaitu tentang Pancasila dan ideologi nasional. Dalam bab ini kita memahami ideologi dan ideologi politik tidaklah cukup hanya melihat dari sosok pengertiannya atau hanya berangkat dari definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahlinya. Oleh karena itu, perlunya kita memahami karakteristiknya. Berbagai karakteristik suatu ideologi tersebut antara lain yang pertama itu, ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis. Yang kedua, ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Yang ketiga, ideologi merupakan ruang lingkup jangkauan yang luas namun beragam. Dan yang keempat, ideologi mencakup
beberapa strata pemikiran dan panutan. Ideologi ini memiliki fungsi yang banyak dari berbagai pakar. Dari berbagai pakar tersebut dapat disimpulkan bahwa ideologi memiliki fungsi, yaitu yang pertama, etika bagi pelaksanaan kekuasaan atau kewenangan negara. Yang kedua, dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga, asas yang harus ditaati dan dipatuhi dalam pelaksanaan pemerintahan serta hubungan-hubungan antara yang pemerintah dengan rakyat yang diperintah. Serta jika terdapat penyimpangan, maka ideologi dapat digunakan sebagai dasar untuk meluruskan penyimpangan tersebut. Pada poin keempat, itu ideologi memiliki fungsi sebagai penegasan bagi fungsi negara yang diemban oleh pemerintah. Dan yang terakhir, sebagai pedoman bagi pilihan kebijakan dan kegiatan politik. Ada beberapa macam ideologi yang berkembang di dunia saat ini, di antaranya ideologi fasisme, liberalisme, sosialisme, komunisme, dan ideologi Islam, termasuk ideologi negara kita, yaitu ideologi Pancasila. Untuk membandingkan ideologi Pancasila dengan ideologi besar di dunia yang lain, dapat menggunakan tolak ukur dari aspek politik, hukum, ekonomi, agama, pandangan terhadap individu dan masyarakat, maupun ciri khas. Pentingnya ideologi Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia di tengah ideologi lain dapat dilakukan beberapa upaya, di antaranya menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila, melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten, menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembuatan peraturan perundangan nasional. Dan yang terakhir itu menempatkan Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa Indonesia. Pada bab selanjutnya, itu bab 8 yang tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila merupakan ideologi yang di dalamnya memuat cita-cita, ide dasar, nilai-nilai, simbol, doktrin, pedoman, dan kerangka normatif bagaimana negara Indonesia akan diselenggarakan. Pancasila sebagai ideologi bukan suatu ide atau gagasan yang muncul tiba-tiba, melainkan merupakan manifestasi berpikir yang tumbuh dan berkembang berdasarkan sejarah perjalanan panjang bangsa dan dinamika yang berkembang di dalamnya. Oleh karena itu, untuk memahami Pancasila sebagai ideologi secara lengkap dan utuh, pemahaman terhadap latar historis, sosiologis, dan politis terbentuknya negara sangat diperlukan. Hal ini disebabkan nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak Indonesia belum berbentuk negara. Pancasila sebagai ideologi nasional ini mempunyai peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya, hukum mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan politik. Dia memandang Pancasila sebagai cita hukum yang diterjemahkan dan istilah Reksaid. Cita hukum mempunyai fungsi konstitutif yang menentukan dasar suatu tata hukum, yang tanpa cita hukum suatu tata hukum kehilangan arti, yang maksudnya sebagai hukum. Cita hukum juga mempunyai fungsi regulatif yang menentukan suatu hukum positif, adil atau tidak adilnya. Pancasila sebagai cita hukum berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mempunyai fungsi konstitutif yang menentukan tata hukum Indonesia merupakan tata hukum yang benar. Selain itu, Pancasila merupakan fungsi regulatif yang menentukan hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan hukumnya adil atau tidak adil. Bab selanjutnya itu bab 9. Pada bab 9 ini tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dan politik. Maksudnya itu Pancasila sebagai paradigma pembangunan dapat diartikan sebagai menjadikan Pancasila sebagai kerangka pikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber asas, serta arah tujuan dari pembangunan. Oleh karena itu, penggalian terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi syarat utama dalam perencanaan program-program pembangunan yang dilakukan.
pada arah pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan politik sebagai penjabaran dari misi mewujudkan masyarakat demokratis, berlandaskan hukum, dan berkeadilan. Dinyatakan bahwa demokratis yang berlandaskan hukum merupakan landasan penting untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang maju, mandiri, dan adil. Demokrasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksanakannya keadilan untuk semua warga negara tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, dan maupun gender. Pada poin bab 10 yaitu tentang Pancasila sebagai paradigma hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada hakikatnya, manusia tidak cukup hanya sebagai manusia secara fisik atau biologis, tetapi harus mampu meningkatkan martabat derajat kemanusiaannya. Manusia harus dapat mengembangkan dan memotivasi dirinya sendiri dari tingkat homo menjadi human, atau dari yang bersifat individualistik menjadi humanistik. Oleh karena itu, perlu ada pengakuan dan penghargaan dari segenap elemen bangsa ini terhadap budaya dan kehidupan sosial berbagai kelompok bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini, sehingga mereka bisa merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa di rumahnya sendiri. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan berbagai persoalan seperti kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial, tetapi akan melahirkan rasa adil dan merata dari semua tingkatan atau lapisan masyarakat yang sesuai dengan penerjemahan sila kelima dari Pancasila. Oleh karena itu, paradigma baru dalam pembangunan nasional haruslah berupa paradigma pembangunan berkelanjutan, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya perlu diselenggarakan dengan menghormati hak budaya kelompok-kelompok yang terlibat, di samping hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu secara berimbang. Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Pembangunan sosial budaya yang menghasilkan manusia-manusia beradab, kejam, brutal, dan bersifat anarkis jelas bertentangan dengan cita-cita manusia yang adil dan beradab. Masuk ke poin yang terakhir, yaitu bab 11 tentang Pancasila dan dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Dan tentu saja itu menjadi tugas kita sebagai generasi muda penerus bangsa. Baiklah, saya rasa cukup penyampaian dari saya tentang rangkuman mata kuliah Pancasila dari bab 1 sampai bab 2 pada kelas Palembang semester 2 ini, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Sriwijaya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Semoga dari pembelajaran kita ini mendapatkan syafaatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.